欢迎收听中央广播电台英语节目。Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Aditya Nugraha dari RTI Radio Taiwan Internasional, siaran dalam bahasa Indonesia yang akan mengawali acara hari ini, Jumat 5 Februari tahun 2021 dengan warta berita, kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Taiyu bersama Maria Sukamto, diikuti oleh acara perspektif yang dibawakan oleh Yunus Hendri, kemudian acara Gowes oleh Amina Chandra, dan terakhir acara Galeri Budaya yang dibawakan oleh Maidin Hindrawan. Sekarang ikutilah warta berita. Terlebih dulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Istana Kepresidenan Taiwan mengatakan tekanan dan pernyataan Tiongkok yang menentang intimidasi terdengar bak lelucon. Berjuang untuk ruang internasional. Mova mengatakan berjuang keras hingga akhir. Kinerja ekonomi Taiwan tahun 2020 paling unggul di Asia. Media asing mengatakan didorong oleh industri semikonduktor. Berita selengkapnya. Kementerian Luar Negeri Mova Taiwan pada tanggal 4 Februari mengumumkan akan mendirikan kantor perwakilan Taiwan di Guyana. Tetapi setelah negeri tirai bambu meminta otoritas Georgetown untuk memperbaiki kesalahan, Kementerian Luar Negeri Guyana tiba-tiba mengumumkan untuk terus mempertahankan kebijakan satu Tiongkok dan menghentikan perjanjian kerjasama pembentukan kantor perwakilan Taiwan. Untuk itu, juru bicara Istana Kepresidenan Taiwan, Chang Tun-han, pada tanggal 5 Februari pagi menyampaikan penyesalannya dan mengemukakan pemerintah Taiwan menyatakan protes serta mengecam praktik penindasan diplomatik yang sekali lagi dilakukan oleh negeri tirai bambu. Chang Tun-han menuturkan, perilaku arogan seperti ini tidak hanya tidak membantu hubungan lintas selat, tetapi juga tidak akan memperindah citra negeri panda di dunia internasional. Ini juga memungkinkan komunitas internasional sekali lagi mengenal kembali tindakan penekanan daratan Tiongkok terhadap Taiwan. Ditambah dengan adanya tindakan seperti ini juga membuat pernyataan yang dilontarkan oleh pemimpin negeri tirai bambu baru-baru ini tentang menentang penindasan terdengar seperti lelucon internasional. Chang Tun-han menegaskan Taiwan adalah negara yang berdaulat dan merdeka. Juga merupakan kekuatan yang baik bagi komunitas internasional. Taiwan tidak akan menarik diri dan akan lebih bertekad untuk berjalan menuju dunia internasional. Chang Tun-han mengatakan, tindakan penekanan daratan Tiongkok tidak mungkin dapat membiarkan Taiwan mundur dan menarik diri. Taiwan tetap akan terus berjuang untuk memperoleh dukungan dari komunitas internasional serta akan terus memperdalam kemitraan dengan negara-negara yang memiliki gagasan serupa di berbagai bidang. Taiwan tidak sendirian, Taiwan juga tidak akan terisolasi. Taiwan akan semakin bertekad dan terus berjalan menuju dunia global. Chang Tun-han menuturkan, Presiden Tsai Ing-wen berterima kasih atas kerja keras para diplomat. Juga berharap semua diplomat dapat terus bekerja keras agar Taiwan dapat turut berpartisipasi di dunia internasional dan terus menjaga martabat serta kepentingan negara. Juga membiarkan dunia dapat melihat antusiasme dan kekuatan masyarakat Taiwan dalam berkontribusi kepada komunitas internasional.
Mengenai Guyana, Cooperative Republic of Guyana yang mengumumkan memberhentikan kesepakatan dalam mendirikan kantor perwakilan Taiwan di negaranya, Kementerian Luar Negeri Taiwan MOFA pada hari Jumat 5 Februari 2021 menyatakan ketidakpuasan dan mengecam pemerintah daratan Tiongkok yang sekali lagi menindas dan menekan ruang internasional Taiwan dan partisipasi Taiwan dalam urusan internasional. MOFA menekankan Taiwan merupakan negara yang berdaulat dan merdeka. Demi kelangsungan hidup dan perkembangan Taiwan, semua diplomat akan bekerja tanpa lelah dan berjuang sampai akhir. Secara aktif terus mengupayakan partisipasi Taiwan di ruang internasional dan juga untuk menjaga martabat dan kepentingan negara. Juru bicara MOFA, Joan Au, mengatakan, Taiwan adalah negara yang berdaulat dan merdeka. Setiap warga negara memiliki hak untuk memperdalam pertukaran dengan negara-negara di seluruh dunia, menjalin hubungan dan berpartisipasi dalam organisasi dan kegiatan internasional. Untuk kelangsungan hidup dan perkembangan Taiwan, kami akan bekerja tanpa lelah dan berjuang sampai akhir. Semua diplomat akan berjuang secara aktif mengupayakan partisipasi Taiwan di ruang internasional dan juga untuk menjaga martabat dan kepentingan nasional. MOFA merasa tindakan pemerintah negeri tirai bambu mengisolasi Taiwan di dunia internasional bertentangan dengan deklarasi hikmat komunitas internasional oleh para pemimpinnya yang menentang intimidasi dan menentang keputusan sepihak bagi siapa yang memiliki lengan yang lebih tebal ataupun kepalan tinju yang lebih besar. Praktik yang dilakukan pemerintah Beijing hanya akan semakin menonjolkan sifat jahatnya dan menjauhkan jarak antara rakyat di kedua sisi selat. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Media digital Amerika Quartz melaporkan pada tahun 2020 kinerja ekonomi Taiwan merupakan yang terbaik di Asia. Selain berhasil dalam melakukan pencegahan pandemi, industri semikonduktor juga merupakan penggerak penting bagi pertumbuhan ekonomi Taiwan. Menurut laporan tersebut, sejak tahun 2019, wabah COVID-19 muncul dan mengganggu tahun 2020. Tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi Taiwan dapat mencapai angka 2,98%, menjadikannya sebagai pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia. Bahkan berhasil mengungguli kinerja ekonomi negeri tirai bambu untuk pertama kalinya dalam 30 tahun terakhir. Dalam laporan tersebut juga menyebutkan Taiwan merupakan negara dengan populasi 24 juta orang, dengan jumlah total kasus COVID-19 yang dikonfirmasi kurang dari 1.000 kasus, dan hanya mencatat 9 kasus kematian saja. Di saat ekonomi negara yang lain sedang berada dalam situasi stagnan, tanggapan yang sangat sukses terhadap pencegahan epidemi telah membuat ekonomi Taiwan berkembang. Dan industri semikonduktor merupakan kekuatan pendorong yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Taiwan. Menurut estimasi data ekonomi yang dipublikasikan oleh kantor BAS, Anggaran Akuntansi dan Statistik Unit Eksekutif pada minggu lalu, secara khusus memuji industri chip komputer dalam negeri. Berkat permintaan yang kuat untuk komponen produk elektronik telah mendorong pertumbuhan ekspor Taiwan. Saat kantor BAS merilis data kuartal ketiga pada bulan November tahun lalu, tahun 2020, ditegaskan pula bahwa semikonduktor memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan industri manufaktur Taiwan. Menurut Asosiasi Industri Semikonduktor, Semiconductor Industry Association atau SIA Amerika, penjualan semikonduktor dunia tumbuh sebanyak 6,5% pada tahun lalu. Taiwan merupakan penghubung penting dalam rantai pasokan semikonduktor global karena memiliki kriteria yang cukup untuk memenuhi permintaan chip yang terus meningkat. TSMC selaku pemimpin dalam industri manufaktur wafer chip dunia melaporkan bulan lalu pendapatan mereka pada setiap kuartal meningkat ke level tertinggi dan TSMC berencana akan mengeluarkan modal sebesar 28 miliar dolar Taiwan untuk penelitian dan pengembangan chip serta meningkatkan kapasitas produksi mereka pada tahun ini. Laporan tersebut juga menuturkan untuk menunjukkan bahwa Taiwan sedang berada dalam posisi penting ekonomi global, kita hanya
perlu mengamati dan melihat efek langsung Taiwan pada produsen mobil dunia. Lantaran kekurangan semikonduktor pada mobil menyebabkan beberapa produsen mobil termasuk produsen mobil Toyota serta Volkswagen dan produsen mobil besar dunia lainnya terpaksa mengurangi jumlah produksi bahkan sampai menghentikan produksi mobil mereka. Banyak pemerintah dan pemimpin industri di banyak negara dunia telah mendesak Taiwan untuk meningkatkan produksi chip guna meringankan situasi sulit yang dihadapi oleh para industri manufaktur mobil. Para pejabat tinggi Amerika Serikat akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Ekonomi Taiwan, Wang Meihua, pada minggu ini untuk membahas krisis mengenai kekurangan chip mobil tersebut. Merupakan sebuah pertemuan yang akan menjadi perhatian yang dilakukan oleh pemerintahan Joe Biden dengan otoritas Taiwan sejauh ini. Menanggapi tekanan negeri tirai bambu terhadap Taiwan yang kiat meningkat, Partai Demokrat Liberal LDP yang berkuasa di Kementerian Luar Negeri Jepang akan membentuk satuan tugas tentang masalah Taiwan untuk mendiskusikan kebijakan Jepang kepada daratan Tiongkok dan Taiwan. Media Sankei Shimbun Jepang melaporkan Kemenlu LDP telah membentuk satuan tugas atau satgas tentang diplomasi hak asasi manusia dan telah mengadakan pertemuan pada tanggal 3 Februari yang lalu. Tim satgas yang berhubungan dengan Taiwan akan dibentuk pada minggu depan dan akan membahas masalah-masalah paling sensitif bagi negeri panda, yakni Taiwan dan HAM. Di saat daratan Tiongkok tengah meningkatkan tekanan terhadap Taiwan, Partai LDP akan membentuk tim satgas yang akan membahas peran Jepang dalam masalah Taiwan, serta masalah seperti praktik diplomatik anggota Kongres. Menteri Luar Negeri Partai Demokrat Liberal LDP Jepang, Senator Masahisa Sato, akan merangkap sebagai koordinator atau ketua tim satgas tersebut, dan akan resmi diluncurkan mulai minggu depan. Dalam konferensi pers yang digelar pada tanggal 5 Februari tahun 2021, Pusat Komando Epidemi Sentral CECC mengumumkan adanya 4 kasus COVID-19 di Taiwan. 1 kasus yakni kasus lokal dan 3 kasusnya merupakan kasus impor yang datang ke Taiwan dari Belanda, Amerika, dan Uni Emirat Arab. Selanjutnya akan saya sampaikan perakiran cuaca untuk besok tanggal 6 Februari 2021 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Untuk wilayah utara Taiwan cerah berawan dengan curah hujan 0% dengan suhu 14-26 derajat Celcius. Dan untuk wilayah tengah Taiwan cerah berawan dengan curah hujan 0% dengan suhu 12-26 derajat Celcius. Untuk wilayah selatan Taiwan cerah berawan dengan curah hujan 0% dengan suhu 11-28 derajat Celcius. Dan untuk wilayah timur Taiwan cerah berawan dengan curah hujan 0-10% dengan suhu 16-26 derajat Celcius. Dan untuk wilayah luar pulau Taiwan cerah berawan dengan curah hujan 0% dengan suhu 13-21 derajat Celcius. Berikutnya akan saya sampaikan indeks bursa saham Taiwan untuk hari Jumat tanggal 5 Februari 2021. Berada di posisi 15.802,40 poin, menguat 96,18 poin dengan nilai transaksi sekitar 281,3 miliar dolar Taiwan. Sementara nilai tukar untuk 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.039 rupiah. Kemudian 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 28 dolar Taiwan. Kemudian 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 502 rupiah. Saudara pendengar sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Aditya Nugraha.
teman-teman, kita belajar dulu dong.